Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di Gereja GBI Legend Suprapto Network Glow Fellowship Center. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadiran yang tepat waktu, luar biasa. Kita semangat sekali untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Ya, di tanggal 24 Desember ini sungguh besar sukacita Natal yang kita rasakan kalau boleh Tuhan turun dari tahtanya yang luar biasa untuk kita ke dunia, untuk menyelamatkan kita setiap anak-anak yang dikasihi. Haleluya. Kita mau buka hati, kita mau menyembah Dia. Kita naikkan satu buah pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib,
bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah Natal tanggal 24 Desember tahun 2023 ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau yang menjamah, Kau yang membalut setiap luka kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan kami Tuhan. Tempat di mana kami boleh bersandar
bangkit untuk kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu anak Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dan dia lahir untuk kita semua. Naikkan glory-glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu anak Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dan dia lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja.
tuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai, memelihara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak bisa apa-apa ini, dan juga urapi kami semua. Biarkan Tuhan kami mendengarkan firman-Mu untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong. Haleluya, haleluya. Semua cabang, semua network, semua cabang mandiri, semua rekan-rekan keluarga besar dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center di mana-mana tempat. Saya Gilbert Lumoendong dengan bangga sebagai senior pastor boleh memberikan pesan Natal kita, karena pesan Natal kita tema utamanya adalah Yesus sebagai Alfa dan Omega. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya berbagi bahwa Alfa dan Omega yang kita imani dia menjadikan semuanya baru. Nah, apa dasar firman Tuhannya? Wahyu 21 ayat 5-6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini tepat dan benar. Jemaat sekalian, gereja Tuhan, khususnya Glow Fellowship Center di mana-mana tempat, kita tetap yakin bahwa semua yang dikatakan firman Tuhan tepat dan benar. Ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, dan dia tetap ada ketika segala sesuatu sudah tidak ada lagi. Orang yang haus, orang yang bermasalah, orang yang sedang dalam persoalan, akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Klik. Masa Natal, saya pastikan adalah masa untuk kita meyakini janji Tuhan. Yang setuju sama saya semua katakan janji Tuhan tepat dan benar. Lebih semangat dong, janji Tuhan tepat dan benar. Bahwa Tuhan akan menjadikan segalanya baru. Dan bukan hanya baru, dia akan menjadikan dahsyat. Untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan kedua kali. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan hanya nengok ke belakang tentang Bethlehem. Tapi kita mempersiapkan diri bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kedatangan pertama dia datang sebagai bayi. Tetapi kedatangan yang kedua, dia datang sebagai raja. Setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari begini. Sehingga respons kita menyadari Alfa dan Omega menjadikan segalanya baru. Yang pertama saya pelajari, respons kita harus membangun iman untuk percaya pada seluruh janji Allah. Setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan hanya pasang pohon Natal. Kita bukan hanya pakai baju baru misalnya. Kita bukan hanya dandanin rumah, persiapkan kue-kue Natal, masak-masak buat Natal. Ini kan mau Natal pendeta, masak kosong-kosong istilahnya gitu kan. Tetapi hal yang paling penting setiap kali kita merayakan Natal, kita membangun iman. Membangun iman untuk apa? Untuk percaya bahwa seluruh janji Allah itu tepat dan benar. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Apa artinya Natal lebih Natal? Kalau kita tetap tidak punya iman. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Tantangan selalu ada, masalah selalu ada. Tapi iman akan menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan. Menuju pada kemuliaannya. Haleluya. Yang kedua, respon kita. Setiap kali kita merayakan Natal, kita menyadari dia adalah Alfa dan Omega. Berarti kita mau memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Betul, hari-hari kita dalam Januari sampai Desember ini, mungkin kita banyak dilukai, kita mungkin banyak disakiti. Bahkan sebagian kita dikhianati dan dikecewakan. Atau mungkin kita ada yang jatuh. Kita ada yang kepleset, kita ada yang menjauh dari Tuhan.
Kita ada yang merasa orang Kristen juga mengecewakan. Tapi setiap kali kita merayakan Natal kita tahu Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Berarti dia menjadikan segala sesuatunya baru. Dia mau pulihkan kita. Dan dia mau ubahkan kita. Waktu kita menyadari dia punya segala kuasa. Dia Alfa dan Omega. Biarlah kita merayakan Natal dengan hati yang pulih. Dengan hidup yang diubahkan. Dengan semangat yang meyakini. Jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar terlahir bagimu juru selamat di kota Daud. Berarti kita dapat berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang hidup saya diubahkan. Ayo lebih mantap. Sama-sama bilang hidup saya diubahkan. Hidup saya dipulihkan. Yes. Yang ketiga. Apa respons kita menyadari dia Alfa dan Omega. Dia yang menjadikan segalanya baru. Berarti yang ketiga kita siap meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Agar menjadi pribadi yang dewasa. Karena Natal mengajarkan kita bukan hanya menerima tapi bertanggung jawab. Allah turun menjadi sama dengan manusia. Itu berarti sikap kedewasaan Allah. Maksudnya apa pendeta sikap kedewasaan Allah? Allah mau bertanggung jawab buat kita. Dia bukan hanya Allah yang duduk dan tinggal di sorga. Tapi dia tahu manusia tidak mungkin bisa diselamatkan hanya karena perbuatan baik. Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Karena itu Allah turun dari sorga. Itulah sikap kedewasaan. Banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Istri kekanak-kanakan, suami kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit, udah cerai aja. Saya nggak tahan, saya nggak bisa. Hanya pikirkan diri, kesenangannya dan kenikmatannya sendiri. Banyak adik-adik muda kenapa lakukan hubungan seks sebelum nikah? Kenapa hari-hari ini banyak orang keluar dari gereja, keluar dari pelayanan. Masing-masing dengan alasan yang kelihatannya masuk akal dan bertanggung jawab. Sorry untuk bilang ini, terlalu kekanak-kanakan. Kita hidup di muka bumi bukan untuk cari senang. Kita hidup di muka bumi untuk melakukan apa yang benar. Walaupun kadang-kala melakukan apa yang benar itu berat. Maria dan Yusuf menjalani jalan yang berat. Tidak ada tempat untuk melahirkan. Mereka tidak komplain dan bilang katanya Tuhan yang suruh kita, Tuhan yang sediakan. Kenapa kami tidak disediakan tempat? Ini yang saya beri nama sifat kedewasaan. Tidak pernah menyalahkan orang. Siap memikul tanggung jawab. Siap melakukan yang terbaik. Karena hidup ini bukan soal enak atau tidak enak. Hidup ini soal benar atau tidak benar. Berkenan pada Tuhan atau tidak berkenan pada Tuhan. Selama kita jalan yang berkenan kepada Tuhan. Segala kuasanya Tuhan sediakan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Apa artinya? Natal berarti Allah itu Alfa dan Omega. Kristus kita Alfa dan Omega. Respons kita satu, membangun iman untuk percaya pada seluruh janji Allah. Mau memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Siap meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menjadi pribadi yang dewasa dan keempat. Kita memiliki kehidupan yang berani berkorban. Taat dan setia dalam melayani dan memberitakan Injil. Hidup yang berarti adalah hidup yang siap berkorban. Taat. Setia untuk memberitakan Injil. Karena Alkitab bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hidup ini bukan soal agama. Hidup ini adalah soal kuasa Allah. Doa saya, biarlah setiap keluarga besar, dimanapun berada dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, hati sudah terbakar untuk berkata Tuhan dimanapun aku berada, aku gak mau bikin malu nama Tuhan. Tapi aku mau meninggikan Kristus, memuliakan Kristus lewat hidupku. Banyak lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saya Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu mengucapkan selamat hari Natal buat setiap saudara. Dan doa saya, Kristus yang adalah Alfa dan Omega, menjadikan semuanya baru, semakin indah, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Selamat Natal. Selamat menyambut tahun baru. Sebagai tahun di mana kita mengalami kuasa Yesus setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami menyapa yang di rumah, yang beribadah melalui online. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan
di sepanjang tahun 2023 ini ada banyak hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tentunya pribadi lepas pribadi. Mungkin terjadi sesuatu di mana diberikan sebuah promosi di dalam pekerjaan, usaha bisnis yang meningkat, ataupun mendapatkan pasangan hidup di tahun ini, bahkan diberikan kepercayaan untuk mendapatkan anak. Ataupun sebaliknya yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, justru di tahun ini kehilangan pekerjaan dan situasi keadaan yang tidak enak. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul pada khotbah pada hari ini yaitu jangan takut. Mari buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ke-15. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan judul perikop Gembala-Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apakah yang terjadi di sana, seperti yang diberitahuan Tuhan kepada kita." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada seorang gembala. Apa itu gembala, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Gembala adalah seorang yang menggembalakan domba ternaknya. Adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang pada zaman itu di Israel, terutama oleh rabi di Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada musim tertentu para gembala yang membuat mereka untuk tinggal di padang. Karena musim tertentu mereka kesulitan untuk mencari rumput. Memang rasa takut di dalam setiap kehidupan kita secara manusiawi itu pasti ada. Tetapi yang di sini kita mau katakan firman Tuhan selalu berkata jangan takut. Artinya rasa ketakutan itu yang mempengaruhi kehidupan kita, yang mengubah kita untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bahwa rasa ketakutan ini jangan sampai mengubah kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, contoh lain adalah perasaan bersalah kepada setiap dosa. Tentunya dosa mengakibatkan orang menjadi takut, merasa bersalah. Nah, untuk kita diingatkan kembali pada momen Natal ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya kita takut, sebab ada pengampunan. Di dalam Lukas 24 ayat 47 dikatakan bahwa dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita sukacita itu diberitakan kepada seorang gembala, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sungguh luar biasa, bahkan gembala-gembala itu yang merasa dianggap orang yang tersisih pada zaman itu, tetapi Tuhan beritakan. Kedatangannya adalah sebuah penggenapan janji daripada Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan mendatangkan seorang juru selamat, Mesias, karena dosa manusia, untuk mengampuni segala dosa manusia. Sebab upah dosa adalah maut, mati, kekal selama-lamanya. Tetapi oleh karena kasih Allah, kepada manusia, sehingga Tuhan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada beberapa orang yang selalu dalam kepercayaan lain yang selalu menganggap bahwa kita mentuhankan manusia. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kita tidak mentuhankan manusia. Justru Tuhanlah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Yang percaya katakan amin. Jadi melalui sebuah inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Yaitu di mana artinya di dalam bahasa Latin adalah incarnatio atau in the flesh, in masuk. Flesh adalah daging, artinya masuk ke dalam daging. Allah yang masuk ke dalam daging. Seperti firman Tuhan katakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yesus melalui inkarnasinya menyelamatkan kita dari dosa, sehingga dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sehingga kita beroleh pengampunan, beroleh hubungan dengan Tuhan. Yang tadinya kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan oleh karena kasih karunia, yaitu pemberian Allah yang dengan cuma-cuma diberikan oleh kita. Tuhan sediakan bagi kita. Pada tahun 2013-2014 saya teringat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu itu saya sedang bertugas malam. Nah, pada saat itu saya sedang berjalan keliling karena saya sedang bertugas. Ada sekelompok orang yang sedang duduk untuk, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mencoba mendatangi mereka. Dan salah satu dari mereka melihat saya, merasa ketakutan, dan mereka itu
membangunkan beberapa temannya, lalu mereka semua lari, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa mereka lari. Saya mau mendatangi mereka sebetulnya untuk memastikan mereka sedang apa, untuk memastikan bahwa mereka tidak merusak aset-aset milik perusahaan yang pada saat itu saya sedang bertugas, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya juga tidak tahu kenapa mereka ketakutan. Saya juga bukan polisi pada saat itu, saya juga bukan orang yang harus ditakuti. Padahal muka saya tidak seram, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, yang kedua, kita tidak usah takut di dalam sebuah kesederhanaan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita merasa minder, Bapak Ibu Saudara Tuhan, khawatir dengan situasi keadaan ke depannya. Tetapi kita diingatkan lagi untuk kita tidak takut. Di dalam Matius 11 ayat 25 dikatakan bahwa pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau telah sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Haleluya. Di dalam kesederhanaan ini Natal, Tuhan justru memberikan kabar berita ini kepada seorang gembala. Seorang gembala pada saat itu memang dipandang orang yang tersisihkan, bisa dianggap sebagai orang kaum marginal. Nah, mengingat sebuah kaum marginal, kami di gereja Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ger Sarapi ini melayani kaum-kaum marginal yang ada di pinggir rel kereta api dan juga yang ada di kolong rel Taman Veteran. Kami dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani setiap hari Minggu, beribadah dan juga memberikan makanan kepada mereka. Tuhan sungguh memberikan kepercayaan kepada kami, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kepada gembala kami untuk melayani mereka. Perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa mereka juga manusia yang berharga di mata Tuhan. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Dan di dalam kesederhanaan ini kita diingatkan lagi bahwa seorang Raja Tuhan, seorang Kristus yang dilahirkan di kandang domba, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tentunya Tuhan sebagai Tuhan dapat memilih dia dilahirkan di istana raja, tetapi sebaliknya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara Tuhan, di sini tidak ada yang berniat untuk melahirkan anaknya di kandang domba, di mana tempat itu tempat yang kotor, di mana tempat itu tempat yang berbau, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tetapi justru itulah Tuhan pilih. Apa yang tidak dilihat dunia justru Tuhan pilih, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dialah Raja yang memerintah umatnya. Dialah juga Nabi yang memberitakan firman, sebab dia juga adalah firman itu sendiri. Dia juga adalah imam, bukan menurut Harun dari keturunan Lewi, tapi menurut Melkisedek, yaitu dari Yehuda. Artinya imam kekal selama-lamanya. Diberitakan di sini bahwa Kristus hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus dalam bahasa Latin artinya Christos,
yaitu sama halnya dengan di dalam perjanjian lama, Mesias artinya adalah yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Pemberitaan ini diberitakan oleh para gembala. Nah, pada saat itu Yusuf sedang pulang ke Bethlehem karena pada saat pemerintahan Kaisar Romawi bersama Agustus memerintahkan agar setiap orang untuk melakukan sensus, untuk mendaftarkan diri di tempat mereka masing-masing, karena tidak ada tempat untuk penginapan, maka dia menginap di sebuah kandang domba. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Dia rela demi menyelamatkan kita yang dikasihi Tuhan. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan Tuhan di bumi, dan pada saat itu hal itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Jadi seolah-olah di dalam Israel tidak ada pengharapan pada saat itu. Tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh malaikat Tuhan. Jadi seperti ada sebuah pengharapan tentang datangnya Tuhan sebagai juru selamat. Di dalam Mazmur ayat yang 116 ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana, orang yang lemah. Justru Dia beritakan kepada para gembala yang tidak terpandang, yang tersisihkan. Para gembala itu adalah pekerjaan yang berat. Mereka harus mencari makanan, bahkan mereka harus rela untuk tinggal di padang bersama kawanan ternaknya. Tapi Tuhan melihat iman mereka. Para gembala itu bukan membawa suatu hal seperti orang-orang Majus. Para gembala itu membawa cinta kasih. Para gembala itu datang dengan membawa sebuah pengorbanan. Dia berjalan, pada saat itu dikatakan bahwa dia berjalan untuk datang. Kita harus sehati untuk kita bersama-sama sepikir di dalam pesan Natal ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang di atas. Lalu yang ketiga, yaitu jangan takut melangkah dengan iman. Dalam ayat 15 dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apakah yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, para gembala itu setelah mendengar berita
tentang kelahiran Tuhan, mereka tidak menunggu besok, tapi hari itu juga dia menuju tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Para gembala itu memang berani melangkah. Mereka datang sekali lagi bukan untuk membawa sebuah perhiasan seperti orang Majus, tetapi mereka membawa pengorbanan, membawa cinta kasih untuk Tuhan. Para gembala tidak takut melangkah untuk menuju tempat Yesus dilahirkan. Terkadang situasi keadaan ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, membuat kita takut untuk melangkah, takut untuk maju, karena ada beberapa resiko yang harus dihadapi. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, saat kita memberanikan diri untuk melangkah dengan iman, maka di situ Tuhan bertindak atas hidup kita. Saat kita memberanikan diri untuk melangkah, maka saudara memberikan kesempatan untuk Tuhan bertindak atas hidup saudara. Saudara ingat bahwa ketika itu ada seorang lumpuh di Kapernaum. Pada saat itu mereka tidak bisa masuk karena banyaknya orang, tetapi oleh karena iman mereka membuka atap dan menurunkan orang yang lumpuh itu ke dalam di depan Yesus untuk disembuhkan. Ketika Yesus melihat iman itu, maka dia berkata, dosamu sudah diampuni. Angkatlah tilammu, bangunlah dan berjalanlah. Dan orang itu berjalan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Itulah yang iman yang harus kita lakukan untuk melangkah. Dalam Mazmur 37 ayat 23-25 dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu akan menopang. Dia akan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada kesimpulan firman ini kita diingatkan bahwa jangan ada lagi rasa ketakutan. Memang sebagai manusia kita memiliki rasa takut adalah manusiawi, tetapi yang diingatkan di sini adalah bagaimana rasa ketakutan ini mengubah kita untuk kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan rasa takut tentang dosa yang sudah kita lakukan, percayalah bahwa ada pengampunan daripada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan segala pelanggaran kita. Jangan merasa minder, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan merasa tidak berharga, karena engkau berharga di mata Tuhan. Jangan merasa tidak punya apa-apa, merasa rendah diri. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa tetap melangkah dengan iman, andalkan Tuhan di dalam hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya menutup dengan sebuah kesaksian, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bulan lalu, tepatnya tanggal 27 hari Selasa,
saya mendapatkan kabar bahwa nenek saya sedang sakit kritis, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya diminta oleh mama saya untuk pulang, tetapi situasi keadaan pekerjaan tidak bisa membuat saya pulang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Lalu keesokan harinya saya berdoalah kepada Tuhan, apakah saya harus pulang Tuhan? Kalaupun saya pulang, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya sedang melakukan perjalanan, saya berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi keesokan harinya kami mendengar memang kondisinya semakin parah. Lalu mama saya berbicara, kalau bisa kamu pulang dan doakan. Kalau memang Tuhan berkehendak untuk sembuhkan dia, sembuhkan. Tetapi kalau memang Tuhan berkehendak, sudah selesai, sudah dalam tugasnya di bumi ini, ataupun ada penghalang, biarlah didoakan untuk dilepaskan segala pengampunan, segala yang mengikat nenek saya. Lalu saya berpikir bahwa ini adalah jawaban daripada Tuhan. Saya harus pulang. Pada hari Kamis saya meminta izin untuk saya pulang. Kamis malam saya pulang sampai sana Jumat pagi. Pada siangnya saya berdoa kepada keluarga juga. Saya meminta apabila ada kesalahan dari nenek saya, tentunya banyak salah, tolong dimaafkan. Dan aku berdoa pada saat itu, segala kuasa yang mengikat, mungkin ada keterikatan dengan, bisa jadi dengan susuk-susuk atau apapun, dilepaskan. Kalau Tuhan berkehendak untuk sembuhkan, sembuhkan. Keesokan harinya saya pulang. Nah, tidak lama, minggu malamnya saya mendapat kabar bahwa nenek saya sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak keadaan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tahun ini. Tapi percayalah dan jangan takut, Tuhan selalu menyertai, memberkati kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita semua, Alfa dan Omega. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan. Biarkan Tuhan kami boleh mengerti, boleh melakukan firman-Mu pada setiap kami. Tuhan berkati kami semua yang sudah berkati, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang beribadah melalui online. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka, jemaat yang beribadah, memberikan kekuatan kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pendeta Wahyu Setiawan buat sharing firman Tuhan-Nya buat kita semua, yang pastinya akan menguatkan, bahkan menjadi bekal buat kita semua untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Semua kita bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, oke, baiklah, ini saatnya kita mau memberi yang terbaik buat kerajaan Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Baik, kita siapkan juga hati kita
Tuhan boleh merasakan, boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka juga Tuhan, sama seperti kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebentar kami mau memberikan yang terbaik penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan
mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Juga untuk Kapolri, Kapolda, Gubernur dan semua jajaran yang ada di bawahnya, urapi Tuhan, urapi semua Tuhan, supaya semua penuh dengan cinta damai Tuhan, sehingga negeri kami aman, kampanye boleh berjalan dengan aman, tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera tercurah untuk negeri kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala di sini Tuhan, Pak Keret. Tuhan urapi pelayanannya, pekerjaannya. Biar Roh Kudus juga keluarganya ditubus dengan darah Yesus. Biarlah semua Tuhan, Engkau yang akan cukupkan semua. Terima kasih, terima kasih. Engkau juga berkati setiap pelayan-pelayan di tempat ini, pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berkati WL, Engkau berkati pemusik multimedia semua Tuhan. Biarlah mereka semua pulang dengan sukacita karena berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk mereka yang mengikuti secara online. Tuhan urapi semuanya Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan Tuhan, biarlah mereka boleh merayakan Natal dengan sukacita. Juga mereka yang hadir Tuhan, Kau urapi semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami semuanya. Biarlah damai sukacita Natal beserta dengan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti bertumbuh. sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Sorgawi
surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Natal. Haleluya. Dan selamat menyongsong tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.